Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini tidak seperti biasanya, berbeda dengan hari-hari biasanya, karena kalian kelas berapa? Kelas 5 apa? 5B. 5B biasanya sama Bu siapa? Iya. Sama Via. Hari ini kalian bareng sama Pak Agung akan mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Nah, nanti yang akan kalian pelajari, karena coding itu terkait dengan bahasa pemrograman, bahasa tentang perkomputeran atau bahasa sistem. Nah, tentu kalian harus bisa berpikir secara komputer. Sebelum kita mulai, Pak Guru minta salah satu bisa untuk memimpin doa. Siapa biasanya? Hanza, dipimpin dulu aja, nggak apa-apa Hanza. Ya, coba. Semuanya duduk siap gerak, doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan Anda boleh duduk. Ya, seperti yang Pak Guru sampaikan ya, kita akan belajar berpikir secara komputasional. Sebelumnya Pak Guru mau tanya, hari ini yang tidak masuk ada tidak? Siapa? Adel. Kenapa Adel? Ada yang tahu? Tidak. Biasanya sakit ya? Sering sakit sih dia ya, dari kelas 4 memang ya. Oke. Berarti yang lain sampai sekolahan sehat semua ya? Sehat. Tadi udah sarapan belum? Sarapannya sama apa? Ayo beda-beda kan? Nggak bisa jawab satu kan? Iban sama Aban? Apa ya tadi ya? Ayo kelalen, maksudnya kelalen. Baru tadi pagi apa Ban? Telur. Apa berdel? Nasi apa? Nasi uduk, beli di Mbak Nuning kok. Terus siapa lagi? Kanza, sarapan apa Kanza? Sama nasi bungkus, pegono. Oke, nggak ada yang sarapan roti bakar? Nggak ada yang sarapan mie instan? Tapi kalian tahu nggak bagaimana caranya untuk membuat mie instan atau roti bakar? Yang paling tahu apa? Membuat apa? Membuat mie instan. Bagaimana caranya kalau membuat mie instan? Yang pertama ya, minyak direbusnya dibuka boleh. Terus apa lagi? Siapkan air, panaskan sampai mendidih. Lalu masukkan mie. Terus tuangkan bumbu ke mangkok atau piring ya. Habis itu, setelah itu aduk mie dengan bumbu sampai merata bumbunya ya.
Itu salah satu contoh urutan kalian membuat mie. Nah, dalam coding atau bisa kita kenal sebagai bahasa pemrograman itu juga mirip-mirip dengan cara kita membuat mie, membuat masakan atau membuat roti bakar. Urut-urutannya harus betul dan juga apa yang kita mau, apa yang kita inginkan juga harus sesuai. Dalam nanti tidak hanya di coding, sampai kita ke pemanfaatan kecerdasan artifisial, kita juga harus istilahnya kalau di AI atau kecerdasan artifisial atau KA itu prompt, kita harus punya prompt yang jelas dan urut sehingga nanti coding maupun kecerdasan artifisialnya bisa melakukan apa yang kita inginkan. Nah, pasti masih bingung ya, Pak Guru kok bilangnya kecerdasan artifisial, coding, apa sih mereka itu? Nah, sebelum jauh sampai ke sana, kita harus punya konsep berpikir secara komputasional terlebih dahulu. Seperti tadi kalian membuat mie, kalian melakukannya secara berurutan, itu kalian sudah berpikir secara komputasional, berpikir dengan berurutan dengan bahasa pemrograman. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu harus punya 3 unsur ini: memecahkan masalah sistematis, memecahkan masalah sistem yang besar, mencari solusi yang efisien. Solusi yang efisien itu maksudnya solusi yang bisa paling cepat, bisa paling mudah, seperti itu ya. Bisa yang paling tepat. Selanjutnya, nah, kita harus bisa memecah-mecah masalah sesuai dengan tingkatannya. Mulai dari masalah yang paling besar, yang paling kompleks, yang harus kita pecahkan terlebih dahulu, sampai yang paling kecil. Nah, di sini contohnya kalian akan membuat sebuah prakarya kapal. Kalian bisa memecah-mecahnya menjadi bagian tertentu, mulai dari lambung kapal, tiang, lalu membuat layar, dan terakhir mengecatnya. Kalian bisa lebih mengerjakannya dari hal-hal yang penting terlebih dahulu. Nah, begitu pula kalian ketika berpikir secara komputasional, kalian harus tahu mana sih yang penting dulu, mana yang harus kita urutkan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang pemilahan masalah atau dekomposisi, memecah masalah dari yang mana yang penting dan mana yang tidak, ada yang ditanyakan dulu? Tidak, tadi contohnya sudah jelas ya. Ketika kalian akan membuat sebuah prakarya, tidak harus kalian satu kali langsung jadi semua. Kalian bisa pecah-pecah terlebih dahulu. Misalkan kapal berarti membuat lambungnya dulu, lalu membuat tiangnya, membuat layarnya, baru terakhir dicat. Atau mungkin kalian ketika membuat tempat pensil dari botol, yang pertama kalian buat kan nggak langsung semuanya langsung harus jadi seperti ini, harus jadi ada hiasannya dulu, kan enggak. Berarti kalian siapkan dulu botolnya. Setelah siap botolnya, mulai memikirkan biasanya apa saja ya. Oh, biasanya aku mau bunga, Bro. Berarti kalian buat bunganya dulu, baru ditempel seperti itu ya. Itu contoh pemecahan masalah. Nah, dalam coding dan AI ada lagi yang perlu dikenal selain dekomposisi adalah pengenalan pola. Di sini ada yang sudah pegang HP di rumah. Pegang HP di rumah, biasa pegang HP. Biasa nonton YouTube dan TikTok atau Instagram. Nah, itu ada yang namanya algoritma atau pola. Biasanya video-video yang disarankan untuk kalian adalah beberapa video sebelumnya yang mirip dengan video sebelumnya yang kalian tonton. Ya tidak, biasanya masih satu tema ya. Nah, itu yang namanya
pola atau kebiasaan kalian dalam bersosial media. Nah, di sini pola itu yang dilihat kesamaan, lalu bisa pola angka, dan dari pola-pola tersebut itu mempermudah kalian mencari solusi. Dalam hal ini nanti mempermudah kecerdasan buatan mencari solusi. Karena apa? Karena seperti kebiasaan yang kalian sudah lakukan. Kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan itu akan belajar dari situ, dari pola yang dilakukan oleh penggunanya. Seperti itu ya. Nah, setelah tadi masalah-masalah bisa dipecah-pecah menjadi masalah yang mana yang penting, mana juga kalian yang berkaitan dengan pola. Nanti permasalahan yang ada tadi berdasarkan polanya bisa disederhanakan. Contoh di sini, ketika kalian ingin menggambar peta dari rumah ke sekolah, kita hanya perlu menunjukkan jalan utama dan bangunan penting saja. Tidak semua bangunan digambar seperti dulu di kelas 4 ya. Kalian sudah pernah membuat pena ya. Kan Pak Guru cuma paling menggambarkan jalan raya, lalu ada kantor polisi, balai desa, puskesmas. Tidak tak tulis lengkap ini rumah siapa tidak ya. Nah, itu yang dinamakan dengan penyederhanaan masalah. Ini algoritma seperti tadi yang pola langkah-langkah penyelesaian. Urutan langkahnya jelas, seperti tadi kalian sudah mengurutkan pembuatan mie instan, ya kan? Di sini ada contoh pembuatan teh dan mengerjakan PR. Sama seperti tadi, harus dikerjakan secara berurutan. Ini sedikit. Nah, contoh sederhana berpikir komputasional, bisa kalian membuat jadwal harian, membuat pola, lalu juga bisa bermain game. Yang suka bermain game, jangan hanya kalian lakukan senang-senang gara-gara gambarnya apik Pak Guru, enggak seperti itu. Kalian bermain game juga kalian harus tahu konsepnya. Kalian bisa memecahkan masalahnya, kalian bisa belajar dari game tersebut juga. Nah, berbicara dengan game, kayak gitu. Pak Guru ini ada 4 orang sukarelawan masuk ke depan. 2 putra 2 putri guys, nggak apa-apa. Dinglu. Sekarang berarti yang putra Aif sama Acil masuk ke depan. Ini yang cewek silakan Fatma dengan siapa nama dulu Pak? Mesya. Ini masuk ke depan, ini sama Fatma. Nah, permainan yang akan kita mainkan namanya adalah apa? Siapa yang tahu? Namanya adalah mengendalikan robot. Kenapa mengendalikan robot? Karena biar lebih kayak teknologi ya. Nanti kenapa ada 2 kelompok? Nanti dua kelompok. Satu kelompoknya anggotanya 2 orang. Satu berperan menjadi robotnya, satu menjadi apa namanya? Yang pengendali robotnya. Nanti kalian yang menjadi robot silakan hanya boleh bergerak atau berjalan sesuai perintah dari temanmu. Ini ada maju 1 langkah. Ya dilihat ya, ada maju 1 langkah. Dipegang. Lalu ada belok kanan. Dipegang. Ada belok kiri. Belok kiri ya. Dipegang. Ada lagi berdiri. Dan yang terakhir ada duduk. Ini sama, dua-duanya sama Pak Guru beri semuanya. Nah, silakan berdua berdiskusi. Siapa yang mau jadi robot, siapa yang memberi arahan.
Siapa yang jadi robot? Misha. Siapa yang jadi robot? Kalau sana Arsir. Silakan yang jadi robot duduk di kursi belakang yang sudah Pak Guru siapkan. Nah, caranya main bagaimana? Silakan duduk. Nanti Pak Guru tepuk, silakan kalian kasih clue-nya. Ya, Pak Guru tepuk, kalian berbuka clue-nya. Robot hanya boleh bergerak sesuai instruksi dari temannya. Ya, diperhatikan ya. Ya. Jadi kalau di sini belok kanan, walaupun di situ ada kursi, ada apa, itu belok kanan sesuai dengan instruksi temannya. Ya, bisa dipahami robotnya? Nah, start dari situ, tujuan kalian apa? Tujuan kalian adalah duduk di kursi depan ini, kanan kiri yang sudah Pak Guru siapkan. Bisa dipahami pemberi petunjuk? Bisa. Jadi jangan beri petunjuk sebelum Pak Guru tepuk satu kali ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Berarti kalau kalian masih duduk kok belum disuruh berdiri sama pemberi petunjuk, langsung maju satu langkah. Berarti kalian masih posisi duduk maju satu langkah. Ya, harus sesuai dengan arahan. Yang memberi arahan jangan asal, harus sesuai dengan arahnya dia ke depan. Oke? Masih duduk jangan langsung disuruh jalan ya. Suruh berdiri dulu, kan di situ ada berdirinya. Silakan Pak Guru beri kelonggaran dulu. Yang pertama, silakan cari berdirinya. 1, 2, 3. Sabar, tahan. Siapkan clue kedua. 1, 2, 3. Belok kanan, asik langsung. Belok kanan, nggak usah jangan melangkah, belok kanan saja. Tetap di situ belok kanan. Mesya sudah melangkah, boleh, nggak apa-apa. 1. Siapkan clue selanjutnya. 1, 2, 3. Ayo belok kanan Mesya, beloknya kanan, bukan kiri, kananmu, beloknya kananmu. Ayo men, tujuanmu di sini ya. Asik belok kiri berarti kembali lagi sih. 1. Kayak enggak, adanya sana sih, adanya sana berarti sih. 1, 2, 3. Belok, nggak melangkah, Mesya belok, nggak melangkah, Mesya belok. Nah, 1, 2, 3. Nggak apa-apa, sesuaikan saja, nggak apa-apa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus siapkan lagi yang selanjutnya. 1, 2, 3. Mesya melangkahnya nggak usah satu langkah, bukan 2 langkah. Mundur lagi Mesya, mundur 1. 1, 2, 3. Masih 1, 2, 3. Mesya jangan terlalu panjang, lagi mundur lagi kamu. Nah, belum keluar dari meja kamu. 1, 2, 3. Siapkan instruksi lagi selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, Arsy sudah sampai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini duduk, nggak usah balik langsung duduk. Oke, di sini ini tadi seperti Pak Guru sampaikan, permainan robot. Nah, di mana robot tentu akan mengikuti instruksi program yang sudah diberikan. Ataupun seperti nanti kita masuk ke AI atau kecerdasan artifisial atau KA, itu nanti juga prompt atau perintah yang kalian berikan juga seperti itu. Kalian memerintahkan apa, mereka juga akan melaksanakan apa yang kalian inginkan. Tapi yang perlu diingat, karena mengapa kita harus belajar berpikir secara komputasional, supaya apa yang kita lakukan nantinya lebih efisien. Jadi kita mau apa, tidak perlu terlalu banyak
langkah, tidak perlu terlalu banyak langkah, kita bisa selesai. Seperti tadi antara Arsil dan Misha, lebih cepat mana, lebih efisien mana? Lebih efisien siapa? Lebih efisien Arsil. Karena apa? Karena Misha tadi si pemberi instruksi atau Fatma sempat melakukan beberapa pemberian instruksi yang kurang tepat, sehingga harus muter dulu ke sana, baru muter lagi ke depan, baru jadi ketinggalan sekitar 2 sampai 3 langkah. Nah, itu pun yang harus kita lakukan ketika bermain atau belajar memanfaatkan coding dan kecerdasan artifisial atau KA. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Terima kasih. Boleh duduk. Selanjutnya, karena tadi kita sudah mencoba juga ya cara berpikir secara komputasional juga. Sekarang apa sih manfaat dari kita berpikir secara komputasional? Yang pertama, kita bisa memecahkan masalah sehari-hari. Lalu kita bisa meningkatkan logika kita dan kreativitas kita. Ya. Lalu untuk persiapan masa depan, karena ke depan kita akan berdampingan dengan yang namanya teknologi. Seperti sekarang kita juga sudah berdampingan kan dengan teknologi. Kita memanfaatkan komputer dan layar apa namanya? Proyektor. Layar apa? Proyektor. Nah, selain itu nanti kita akan sedikit bermain. Pak Guru akan memperkenalkan kalian dengan beberapa permainan yang seperti tadi. Kalian ini jalan ke sini, ini jalan ke sini seperti itu ya. Nanti kita coba lihat. Nah, untuk manfaat dan benar berpikir komputasional sepertinya. Nah, sudah kesimpulannya nanti kita dalam berpikir komputasional itu akan menjadi kunci kita menyongsong masa depan. Konsep dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma adalah hal yang harus kalian ketahui. Oke, sekarang kita masuk ke fase selanjutnya. Kita akan mengenal yang namanya di sini. Nanti di rumah kalian juga bisa coba. Tulisannya code.org ya, atau code.org. Ini apa Pak Guru? Ini adalah seperti permainan tapi terkait dengan coding. Tidak susah, kalian seperti tadi, seperti kita bermain tadi, kita hanya memberikan instruksi kepada nanti yang ada di situ supaya mencapai tujuannya. Nah, kalian nanti bisa lanjutkan dengan Google, ini juga bisa di-copy juga. Nanti kalian tinggal cari code.org. Bisa ditulis di buku kalian, nggak apa-apa. code.org. Nanti bisa dicari di rumah buat kalian iseng-iseng bermain sambil belajar. Nah, karena di sini kita memang jarang yang pegang HP, ada beberapa. Kita di rumah juga masih pinjam sama orang tua kan. Nah, kita nanti ya seperti itulah. Belajarnya separuh di sekolah Pak Guru kenalkan, nanti kalian di rumah bisa bermain sendiri. 12 tahun ke atas ya kalian sudah 11 plus kan? Ya belum? Belum. Jadi kita kembali lagi ke tadi. Kalian bisa langsung ke bawah, tanpa itu bisa langsung selesai pembelajaran ya. Kita ke part dulu selesai pembelajaran. Berarti untuk kelas 5 sampai 11 tahun. Kalian bisa banyak di sini, bisa melihat. Bahkan Minecraft juga bisa lihat tutorial Minecraft.
pilih. Ayo pilih karaktermu. Pilih siapa? Steve apa Alex? Ya Steve apa Alex? Banyak yang milih Alex. Alex sedih. Alex, Anda perlu kesediaan. Ini oke, ya. Nah, ini Alex. Ini di sini di gambar yang di sebelah kiri ya, biru-biru itu ya. Dia mau menuju kemana ini? Mau kemana? Arahnya mau ke peti ya. Berarti jalankan coba. Hanya maju sekali. Berarti kita harus tambahkan lagi. Ini di sini ada yang namanya bilah perintah. Di sini ada bilah kerja, bidang kerja. Ya. Jadi di sini ada bilah perintah. Ini bilah perintah. Yang di sini ada bidang kerja atau area kerja. Ini yang namanya di code.org. Kalian bisa memprogramnya seperti ini. Ketika dijalankan ada gerak maju berapa kali ini? 2 ya, 2 blok ya. Berapa blok? 2. Yang keras berapa blok? 2. Setelah maju 2 blok, dia harus kemana? Coba ya kita jalankan, apakah sudah sesuai? Oke, sudah sesuai. Kalian berhasil membuka petinya. Kita lanjutkan ke selanjutnya enggak? Ya. Lanjutkan ke level yang ke Minecraft. Ini jauh lebih mudah naik perahu daripada berenang di perairan. Ini di atas ada perintahnya ya. Terbuka, pergilah ke ujung galangan kapal. Berarti dia harus kemana dulu? Maju berapa langkah? Majunya 1 kali. Terus setelah maju belok ke kanan. Setelah belok ke kanan, majunya berapa? 1 apa 2? 2. 1, 2. Kita coba jalankan. Betul tidak? Oke, betul. Berarti dia sudah menyelesaikan. Ya, dia berhasil untuk naik ke kapal. Nah, kita lanjutkan tidak? Apa lihat kodenya? Ini lihat kodenya. Nah, ini yang namanya coding yang sebenarnya. Tapi kalian belum sampai situ. Kalian yang penting tahu tadi berpikir komputer. Ini yang namanya coding sesungguhnya ini. Ada beberapa kode-kode tertentu bahasa pemrograman. Kita lanjutkan. Biar kalian belajar juga ya. Nah, nanti yang lebih ribetnya lagi ada di Scratch. Nah, sekarang apa yang instruksinya dibaca dulu? Yang keras bareng-bareng. Ambil daruk dan jalankan perahu menyeberangi lautan untuk menangkap ikan koi. Ikan koknya ada di mana? Di atas ya. Berarti apa yang harus dilakukan? Bergerak. Bagaimana ini yang harus dilakukan? Maju berapa langkah? Itu ada warna-warna kan terhitung tidak? Coba Aif ke depan hitungin. Majunya ada berapa langkah Aif? Ada 7 langkah. Berarti kita masukkan blok perintahnya ke area kerja. 1, yang keras. 4, 5, 6, 7. Kita coba, apakah betul? 4, 5, 6, 7. Betul, kalian sudah bisa menangkap seekor ikan. Kita lihat lagi kodenya. Nah, tadi itu lihat ya, ada move. Ini apakah masih semudah tadi? Sepertinya tidak. Di mana sih Alex? Di bawah ya, bawah kiri ya. Tambak beku di sana. Tangkap salmon dalam perjalanan ke runtuhan bawah laut. Ini tangkap salmon ini ya. Coba dulu gerak maju, belok kanan. Apakah sudah betul seperti ini? Tentu
itu belum betul, dia masih ada di situ. Kembali ke awal. Ada yang mau coba memecahkan masalahnya? Ini bisa dihapus dulu. Nah, ini boleh kita masukkan seperti ini. Kita masukkan ulangi sampai tujuan. Kita masukkan ini juga ulangi 3 kali. Kita masukkan gerak masuk di sini. Lalu kita masukkan belok kanan di bawahnya. Betul apa tidak kira-kira? Ayo, betul apa tidak kira-kira seperti itu? Kenapa betul? Coba ya. 1, 2, 3. Dia akan berputar di situ terus. Mutar kembali lagi ya kan? Nah, berarti masih belum tepat. Kembali ke awal. Dan selanjutnya gimana? Kita harus coba lagi. Gimana? Gimana ya? Gimana ya? Kita masukkan ini lagi boleh. Ulangi 3 kali. Maju 3 kali. Terus kita kasih beloknya belok. Karena ini di sini ada belokan ke kiri. Kita masukkan belok kiri di sini. Kita coba. Kanan tuh 2, 3 belok kiri. Tuh 2, 3 belok kanan. Tuh 2, 3. Betul? Betul. Seperti itu ya. Jadi kalian jangan takut salah. Salah tidak apa-apa, kita bisa mengulanginya lagi. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Pak Guru pingin ya nanti kalian di rumah coba di rumah pakai HP bisa di rumah ya, nanti cari code.org. Nanti kalian seperti tadi dilihat Pak Guru lihatkan dari depan lagi ya, kita ke code.org lagi. Code.org. Nanti kalian akan ada tampilan seperti ini. Kalian scroll ke bawah. Kalian bisa lihat ini ada siswa selesai pembelajaran. Nanti kalian bisa milih di sini, bisa tadi Minecraft. Ini usia 5 sampai 11 ya. Usia 5 sampai 11. Kalian pilih lagi yang ini, selesai Hour of Code. Nah, kalian bisa pilih, bisa musik lab, bisa Minecraft tutorial, bisa Hello World juga boleh. Oke? Kalian silakan boleh coba di internet gratis dan tidak akan terkena denda kalau salah. Ya? Jadi nanti dicoba ya, oke? Nah, sekarang setelah belajar terkait dengan materi coding dan kecerdasan artifisial, apa yang kalian peroleh pada pagi hari ini? Tadi apa saja yang sudah kalian peroleh? Berpikir secara komputasional, yang nantinya akan manfaatnya apa bagi kita? Kita bisa berpikir secara rasional, secara logis, dan juga mempermudah kita memecahkan memecahkan masalah. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu dengan Pak Guru terkait dengan materi coding dan kecerdasan artifisial. Nanti tugasnya cuma itu saja dulu. Kalian mencoba ya bisa code.org tadi, bisa Scratch, silahkan dicoba di rumah. Besok Pak Guru, entah besok hari Sabtu, entah nanti kalau pas kita bertemu lagi, Pak Guru akan coba lihat kalian sudah bisa sampai mana sih, sudah mencoba sampai mana dan sudah berapa kali percobaan. Seperti itu ya. Oke, siap? Siap. Oke, untuk itu karena nanti masih berlanjut pembelajaran selanjutnya dengan Bu Pia. Dengan Pak Guru cukup sekian, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.